Oke, area proyeknya itu adalah yang rumah itu yang lama itu dengan tanahnya ya. Jadi total area tanahnya sekitar 700 meter persegi dengan luas bangunan itu sekitar 112. Kemudian bangunan 112 itu mau kita buat lebih memastikan ya, karena dia bangunan lama, akan kita pastikan secara konstruksi dia aman atau tidak konstruksinya. Kemudian yang kedua, kita membuat dia menjadi lebih kekinian lah, menaikkan kekiniannya, sifat kekiniannya, karena rumah itu udah puluhan tahun yang lalu dibuat, udah sangat lama ya. Oke, jadi itu yang akan kami kerjakan. Luasnya 700 meter persegi luas tanah, luas bangunan 112 meter persegi. Apa yang kita lakukan yaitu yang pertama, memastikan bahwa bangunan itu konstruksinya masih aman. Kita akan cek konstruk existingnya, pondasinya, slope-nya, dan kuda-kudanya, atapnya, temboknya kita akan cek. Kemudian yang kedua, kita akan membuat dia insya Allah lebih kekinian lah, desainnya seperti apa, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kita akan memikirkan drainase untuk 700 meter persegi ini, gimana caranya agar tidak banjir. Begitu. Ini adalah aktivitas tanah timbun ya, mendatangkan tanah timbun menggunakan truk. Kita ada pesan beberapa truk tanah timbun ya. Kita menuju ke sana. Ini truknya keluar. Oke, ini kita lagi menempatkan tanah timbun ya. Oke, ini adalah tanah timbun ya. Salah satu item pekerjaan kita adalah tanah timbun. Kita pesan sekitar 12 truk ya. Ini sudah masuk 6 truk. Nanti tanah timbun ini untuk naikkan elevasi di daerah sini ya. Kotakan yang saya tunjuk ini, kotakan ini, kemudian juga kotakan ini, kotakan ini ya, sampai ke belakang itu ada sekitar 12 truk kebutuhannya. Sedangkan ini adalah rumah yang kita renovasi ya. Jadi dua tujuan kita, yang pertama adalah membuat dia tampil lebih muda, lebih kekinian lah ya modelnya, karena bangunan ini dibangun mungkin tahun berapa nih, udah lama banget. Kemudian kita melihat konstruksinya, apakah dari sisi konstruksi masih memungkinkan enggak, atau kita butuh penguat-penguat. Karena kemarin di bagian sini itu ada tembok juga, tembok, kuda-kuda, dan atap kita bongkar. Sudah kita bongkar semuanya. Itu salah satu item pekerjaan kita juga ya. Kita membongkar tembok. Luas tembok total ada 80 meter persegi yang kita bongkar. Kemudian ada kuda-kudanya, ada atapnya juga. Itu 3 item yang dihitung dalam pembongkaran. Nah, pembongkarnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tanah timbun. Kemudian nanti di bagian gedung itu, bangunan itu yang ukuran sekitar berapa ini ya? Sekitar 3 meter, ke belakangnya 9 meter, itu akan kita bangun kembali. Itu kemarin kita bongkar, di sini ada pintu, kita bongkar, kita pasang batu bata, kita pindahkan pintunya ke sana. Kemudian nanti di bagian sini kita akan pasang slope. Ya, yang ini ada slope yang existing ya. Di sini kemarin agak miring, jadi kita
kita bongkar, kita pasang batu bata lagi gitu ya. Kemudian slope-nya kita ganti dengan besi baru. Ganti besi baru, kemudian ini adalah kolom baru ya. Ini adalah kolom baru, ini ada tapakan keranjang besi. Nah, itu terkait konstruksi itu kita memperkuatnya dengan menggunakan tambahan tapakan baru dan kolom baru, 1 biji aja. Pondasi existing sudah kita cek. Pondasi existing ini dia menggunakan cor-coran. Pondasinya pakai cor-coran kuat dan juga menggunakan slope. Bagian bawahnya juga menggunakan slope, pakai besi juga, besi 10 kalau nggak salah, atau bahkan besi 12 lupa. Besi besar itu. Sehingga ini kuat ini pondasinya. Bangunan existing ini setelah kita kaji secara konstruksi pondasinya kuat. Jadi kita tetap pertahankan menggunakan pondasi itu, hanya saja di bagian sini kemarin mungkin karena di bagian sini tanahnya agak lunak ya. Jadi dia jatuh sehingga bagian tembok ini miring ya. Nah, tembok yang di sini kita bongkar, kita perbaiki slope-nya pakai besi baru. Nah, ini jadi terkait konstruksi yang kita dapati adalah pengecekan pondasinya masih kuat. Kemudian pengecekan slope-nya existing bagus, atas dan bawah. Cor-coran ini aja yang bagian tapakan dan kolom ini aja yang kita ganti, 1 biji aja. Yang existing di sini ada juga kolom sama kolom, di sini aja kolom. Nah, itu masih bagus. Yang ini aja yang kita ganti 1 biji. Jadi kalau bicara konstruksi hanya itu aja yang kita ganti. Nanti itu bagian konstruksinya, bagian desain barunya agar kekinian. Nanti bagian sini itu kita akan bikin lantai 2 yang bisa kita tapak tapi tidak pakai atap, sehingga lantainya akan terekspos ke hujan dan panas, sehingga kita akan menggunakan GRC ya kalau nggak salah namanya itu ya. Tapi sebelum itu kita pasang papan dulu, kemudian kita pakai existing kayu besar ini untuk supportnya. Nah, kemudian di samping bangunan itu kita pasang handrail. Jadi modenya akan kekinian lah. Nah, jadi tujuannya tercapai itu. Secara konstruksi kita perkuat, kemudian secara model kekinian kita bongkar semua yang lama, kita ganti dengan model baru. Itu progres per saat ini sesuai dengan rencana yang sudah kita bahas di desain kemarin ya. Kita coba ke bagian tapakan. Ini tapakannya sudah kita cor ya. Kita pakai besi 10 ya kalau nggak salah. Kemudian kita bikin tapakan keranjang, kemudian kita naikkan kolom besi ke atas. Kemudian nanti kita akan hubungkan kolom besi ini dengan slope existing di bagian atas. Kemudian yang di bagian bawah juga sudah dihubungkan ya, tapi sudah dicor dengan slope existing yang bagian bawah. Jadi secara konstruksi kuat karena punya pondasi cor, kemudian di atas pondasi juga ada slope, kemudian di bagian atas juga ada slope. Kemudian kita perkuat dengan 1 tambahan tapakan sama kolom ini ke atas. Kemudian nanti di bagian segitiga di atas itu akan kita tutup kemungkinan menggunakan batu bata atau kayu. Kemudian di bagian lantai di atas sini itu kita akan menggunakan support untuk buat atapnya ya, support dari kayu existing ini aja. Jadi kita tidak beli material lagi, pakai kayu existing ini cukup besar kayunya, kita lihat cukup besar ini kayunya. Oke. Ini masih bisa kita manfaatkan kayu existingnya. Kemudian nanti akan kita potong-potong, kemudian kita jadikan dudukan di atas ya, supportnya, kuda-kudanya ya. Kemudian kita taruh di atasnya papan ya, kita taruh di atasnya papan sekitar 1 kubik ya. Kemudian di atas papan baru kita pakai GRC supaya kita tidak perlu lagi membuat kuda-kuda dan atap yang berat, supaya beban dari konstruksi pun ringan ya. Kemudian kita shooting dari sini. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kita akan dari slope atas itu, dari slope ini kita akan naikkan batu bata, dan kita coba lihat bagaimana membuat batu bata itu nanti setinggi atap itu mungkin sekitar 40 cm ya dari slope itu. Mungkin kita kasih action kaca atau action roster, batu roster ya.
atau sesuatu yang membuat dia menjadi tampilan lebih mudah dari untuk yang 40 cm naik ke atas itu. Kemudian kita bikin atapnya miring ke arah belakang. Ini depan, nanti ke arah saya ke sini, ke belakang, sehingga ada kemiringan untuk air mengalir di atap tersebut. Lalu atapnya nanti itu bisa diinjak. Caranya kita menggunakan kayu tadi yang existing, kemudian kita kasih papan, kemudian papan dilapisi pakai GRC. Bisa jadi lantai 2, tapi lantai 2 yang tidak pakai atap karena sudah pakai GRC, sehingga kalau hujan nggak masalah. Kemudian kita kasih action handrail nanti ke atas untuk pegangan ketika orang ada di lantai 2. Itu aja. Jadi itemnya sesuai dengan rencana kita, bahwa yang pertama mengecek kembali konstruksi existingnya masih kuat atau tidak. Kita sudah pastikan pondasi existing sudah kita cek kemarin, kita bongkar, kita lihat dia menggunakan cor-coran pondasinya, kemudian pakai slope juga di atas pondasi, kemudian konstruksi di atas pun menggunakan slope, kemudian pakai kolom, ada beberapa kolom, dan itu masih bagus. Hanya saja di bagian yang miring sebelah sini yang sudah kita bongkar, ya memang karena tanahnya turun ya, ini kita bongkar cukup luas di sini. Dan kemudian untuk secara konstruksi juga untuk mengurangi beban atap, kita menggunakan model yang tadi itu, model support yang tidak perlu atap segitiga ini. Nanti kita support itu sekalian papan, sekalian GRC itu sekaligus atap dan lantai. Kemudian itu juga bermanfaat untuk item kedua, yaitu membuat kesan rumah ini yang kekinian ya, karena rumah ini sudah cukup tua, ini udah lama ini. Kemudian kita pakai handrail, jadi nanti tampilannya sesuai gambar yang kita sudah gambar di sebelumnya ya. Jadi begitu teman-teman, kita rencanakan di perencanaan kita seperti apa gambarnya, item pekerjaannya, kemudian ini kita monitor di lapangan sesuai dengan item pekerjaannya. Seperti tadi tanah timbun sudah masuk, kemudian ini pembongkaran dinding sama atap tadi sudah kita shooting, kemudian konstruksi membangun atapnya, dan untuk memastikan konstruksinya existing masih bagus sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu teman-teman, nanti kita monitor terus, mungkin ada beberapa part lagi video ini untuk sampai jadi, mungkin sekitar 2 bulan lagi ya, 1 atau 2 bulan lagi.